Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD, mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide dan peluang bisnis atau usaha. Ide dan peluang bisnis atau usaha. Ide dan peluang bisnis. Ide adalah pemikiran yang muncul di kepala kita sendiri, keberadaannya lebih dulu sebelum peluang. Tidak semua ide bisa diwujudkan. Peluang bisa disebabkan beberapa kendala yang mungkin saja lebih rumit. Ide muncul dari dua kelompok. Yang pertama adalah ide pemikiran kita sendiri. Ide ini muncul hasil pemikiran murni kita berdasarkan pengalaman dan perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah ide yang datang dari luar pikiran kita. Ide yang muncul ini hasil dari pemikiran dan pengalaman orang lain yang kita lihat dan kita dengar. Ide akan menjadi peluang apabila wirausaha bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Mengamati pintu uang, menganalisis proses secara mendalam, dan memperhitungkan risiko yang mungkin akan terjadi. Karakteristik ide. Ide mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama adalah mempunyai karakteristik dan bukan gagasan orang lain, sehingga kita bisa melanjutkan sebagai pengembangan dan ide yang sudah ada serta membawa dampak yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua, merupakan tanggapan atau alternatif tindakan terhadap problem yang muncul. Yang ketiga, adalah hasil dari keyakinan dan perhitungan serta pertimbangan yang matang. Yang keempat, dapat diuji coba secara nyata dan diimplementasikan dengan mudah. Yang kelima adalah umumnya terdapat unsur inovasi dan kreatif. Sumber potensi peluang. Agar ide-ide ini menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Sehingga proses penjaringan ide ini disebut dengan proses screening, merupakan suatu langkah yang lebih baik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Yang pertama adalah menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika kita mempunyai ide, ini muncul secara nyata atau real, maupun dalam bentuk barang atau jasa baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda di dalam dunia pasar atau dunia bisnis. Sehingga wirausaha harus benar-benar mengetahui keadaan pasar atau keadaan bisnis saat ini. Yang kedua adalah mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. Kita harus tahu apa sih yang sedang para pesaing kita lakukan. Yang ketiga adalah analisis produk dan proses secara mendalam. Kita perlu menganalisis ini agar menjamin kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidaknya suatu produk. Sehingga para konsumen merasa senang, merasa suka terhadap produk yang kita buat. Yang keempat adalah menaksir biaya awal. Biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Sehingga para usaha-usaha baru yang baru merintis, kita harus memperhitungkan berapa pengeluaran, berapa laba, berapa untung dalam menjalankan suatu bisnis. Sehingga kita tahu berapa takaran yang harus kita gunakan. Yang kelima adalah memperhitungkan resiko yang mungkin akan terjadi saat menjalankan bisnis. Nah, seorang wirausaha harus bisa memperhitungkan resiko ini, sehingga para usaha bisa menimbangkan bagaimana cara menjalankan bisnis, sehingga tidak berhenti dari situ saja. Maka, ada tiga resiko dalam berwirausaha. Yang pertama adalah resiko pesaing. Kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Kita tahu
kita harus tahu bagaimana pesaing kita. Dan kita harus tahu bagaimana kita harus mempertahankan kita di dunia pasar. Yang kedua adalah resiko teknik. Resiko ini yang berhubungan dengan proses pengembangan produk yang cocok dengan yang diharapkan. Yang ketiga, resiko finansial. Resiko ini timbul sebagai akibat ketidakcukupan finansial. Maka, kita harus bisa menaksir biaya awal sehingga kita bisa mempunyai takaran-takaran tersebut, baik dalam tahap pengembangan produk baru maupun dalam menciptakan dan mempertahankan perusahaan untuk mendukung biaya produk baru. Maka, jika wirausaha tidak menjalankan dan memperhitungkan risiko-risiko ini, maka bisa dinyatakan wirausaha itu bisa bangkrut atau gulung tikar. Creative imitation. Yang pertama, mempelajari bisnis yang sudah ada. Yang kedua, mengkaji input dan output suatu bisnis. Yang ketiga, menganalisis tren populasi dan data demografi. Kita harus tahu tren apa yang sedang terjadi di dunia pasar, di dunia bisnis, atau di dunia konsumen. Yang keempat, mengkaji tren ekonomi. Kita harus tahu ekonomi masyarakat atau konsumen sedang berada di stabil, naik, atau turun. Yang keempat, menganalisis perubahan sosial. Kita harus tahu perubahan sosial apa yang para konsumen perlukan. Yang keenam, mengkaji pengaruh aturan baru. Yang ketujuh, menganalisis 4P pesaing. Apa sih yang dimaksud 4P tersebut? Yang pertama, produk atau produk. Kita harus tahu produk apa yang harus kita lakukan, apa yang kita buat dengan cara inovasi dan kreatif. Yang kedua adalah price atau harga. Kita harus mempunyai takaran-takaran untuk menaruh harga. Jika harga tersebut harus stabil, harus di bawah, harus rata-rata, tidak naik dan tidak turun. Yang keempat adalah place, yaitu tempat. Kita menjalankan bisnis harus mempunyai tempat. Jika tidak mempunyai tempat, maka kita bisa berbisnis dengan cara online. Yang keempat adalah promotion, yaitu atau promosi. Promotion ini kita bisa melalui dengan circle kita sendiri atau mencari koneksi-koneksi agar bisa kita mempromosikan usaha baru kita untuk mempertahankan bisnis kita. Jika kita tidak mempunyai koneksi yang banyak, mungkin kita bisa menyewa atau tren sekarang bisa dikatakan dengan paid promote atau endorse kepada selebriti yang mempunyai followers jumlah yang sangat banyak dan harganya mungkin ditentukan oleh selebriti tersebut. Creative adoption. Yang satu, memasuki segmen atau ceruk pasar yang belum dilayani. Kita harus tahu di dunia pasar yang belum dilayani, yang belum tersedia itu apa. Maka kita harus tahu, kita harus membuat produk yang belum ada pada pasar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Jika konsumen merasa belum terpenuhi dan kita belum membuat produk yang memenuhi konsumen, maka kita bisa membuat barang tersebut. Yang ketiga adalah melayani permitraan yang baru. Yang keempat, memanfaatkan peluang pertumbuhan bisnis. Yang kelima, mengembangkan produk baru. Nah, kita mengembangkan produk baru ini bisa memenuhi para konsumen dan meramaikan dunia pasar. Yang keenam, memanfaatkan peluang usaha baru. Yang ketujuh, meniru dan memodifikasi 4P yang dijelaskan tadi. Product, price, place, dan promotion. Peluang yang akan menjadi uang dengan analisis SWOT. Peluang usaha tidak berarti apa-apa jika kita tidak mau bekerja dan bertindak untuk menggarap peluang tersebut.
sehingga benar-benar menjadi ladang usaha yang mendatangkan laba bagi kita. Untuk itu, sebelum langkah pada do and action, harus kita lakukan analisis SWOT atas ide peluang usaha tersebut. Yang pertama, strengths. Mencari dan menginvestasi berbagai kekuatan yang ada pada diri kita. Kita harus tahu apa kelebihan dari diri kita. Yang kedua adalah weakness. Kita harus tahu kelemahan yang ada pada diri kita. Yang ketiga adalah opportunities, yaitu berbagi kesempatan yang terbuka atau mencari peluang yang banyak untuk belajar, untuk berusaha, atau menjalankan bisnis. Yang keempat adalah threats, yaitu ancaman atau tantangan yang kita akan hadapi pada saat menjalankan bisnis. Kompetensi seorang wirausaha. Menurut Dan Bradstreet Business Credit Service, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha, yaitu 1. Knowing your business. Mengetahui usaha apa yang akan dilakukan, segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha atau bisnis yang kita lakukan. Oh, kita harus tahu nih, kita harus membuka bisnis ini. Dan yang kedua adalah knowing the basic business management. Kita harus tahu, mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Kan kita udah tahu nih produk apa yang kita jual, produk apa yang kita produksi. Nah, kita harus belajar juga dasar-dasar pengelolaan bisnis itu gimana. Yang ketiga adalah having the proper attitude. Kita harus memiliki sikap yang benar terhadap usaha yang dilaksanakan. Berarti yang dimaksud ini kita harus mempunyai jiwa yang bersungguh-sungguh dan tanggung jawab. Yang keempat adalah having educate capital. Nah, kita udah tahu produk apa yang kita jalankan, kita udah tahu dasar-dasar pengelolaan bisnis, kita mempunyai sikap dalam melaksanakan tersebut, dan mungkin kita harus mempunyai modal yang sangat cukup untuk menjalankan bisnis, agar bisnis tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah managing finance effectively. Memiliki kemampuan mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Mungkin kita bisa mencari pekerja dalam dunia keuangan untuk mengelola, mengatur sebuah perusahaan untuk mengetahui laba, keuntungan, dan mungkin kerugian yang kita alami di saat yang akan mendatang. Yang keenam, managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin, mengatur, menghitung, dan menempati waktu sesuatu dengan kebutuhannya. Yang ketujuh, managing people. Kita harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan atau menjalankan suatu bisnis yang bisa mungkin kita sebut para pekerja kita. Yang kedelapan adalah satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberikan kepuasan kepada para pelanggan atau konsumen dengan cara menyediakan barang atau jasa yang lebih bermutu, bermanfaat, dan memuaskan dari bisnis-bisnis yang lainnya. Yang kesembilan adalah knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Yang ke-10 adalah coping with regulation and paperwork, membuat aturan atau pedoman yang jelas, sehingga bisnis kita terarah dan bisa dijalankan dengan sesuai yang kita inginkan. Baik, di sini saya sudah menjelaskan tentang ide dan peluang bisnis, maka saya harap para penonton bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.